ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam Al-Ustaz Lukman Marzuki Lukman Zainuddin. Barakallahu fi kulli hayati syariyah. Al-Karam Ustaz Alhamdulillah, Ustaz Firdaus Abdullah dan segenap para orang tua, para sesepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar guru-guru kita, orang tua kita panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan agar tetap terus dapat membimbing mencari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat kumpul hadir dalam munasabah yang amat mulia, yakni kita hadir dalam acara pembukaan majelis taklim kita sebagaimana biasa. Yang biasa Datul Muawanah 1, 2 kita selesai. Ya, nanti kita akan baca kitab. Yang pertama saya akan seling 2 kali pertemuan fikih, 2 kali pertemuan hadis. Ya, kita akan membaca kitab Babul Hadis, dan fikihnya kita akan baca Sulam Rafiq. Ya, tasawuf kita tasawuf. Jadi 2 hadis, 2 buku itu kita akan baca nanti di majelis taklim kita. Insyaallah 2 kali kita ganti kitab. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa Ramadan telah meninggalkan kita sebulan pas. Kita nggak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan lantaran ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Dan juga kita nggak boleh terlalu senang karena kita sudah melewati pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita introspeksi diri kita. Sebulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu puasa, kita diperintahkan untuk menahan nafsu syahwat kita, dan kita diperintahkan untuk qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Bahkan kita juga diperintahkan untuk menjaga jawari, anggota badan kita, agar tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Berat, luar biasa. Ya, jangan kita terlalu senang dengan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Ya, tapi kita harus menjaga ya pendidikan yang diberikan oleh Allah selama sebulan ini, kalau bisa terus membekas di dalam hati sahabat. Mada ta'mal ba'da intihai Ramadan? Apa yang harus kami lakukan ketika Ramadan telah meninggalkan kita? Rasulullah menjawab, istaqimu bi'amali shalihah. Istiqomahlah kalian, terus menerus kalian ibadah kepada Allah, berbuat amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, zikrullah, kasratul zikir, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, zikir bermakna luas, bukan hanya kita zikir dengan lisan subhanallah, la ilaha illallah, sesuatu perbuatan, sesuatu amal yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, ini merupakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu rujuk ila majalisil ilm. Kita kembali lagi duduk di majelis ilmu. Ya, sebab kata Nabi, "Idza maradtu bi riyadil jannah farfa'u." Ya, apabila kamu melewati atau melintas taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, mampir kata Nabi. Sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah,
Apa taman-taman surga yang ada di dunia Rasulullah? Majalisul dzikir, majalisul ta'lim. Ya, kita hadir di majelis-majelis tersebut. Nah, kalau langkah kita dimudahkan oleh Allah, hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir duduk di majelis ya yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat itu di satu kampung majelis taklimnya banyak, di masjid, di mushola, bahkan di majelis-majelis taklim, tapi ada orang yang nggak tergerak hatinya, ya langkahnya nggak diringankan oleh Allah, ini termasuk orang yang rugi. Ya, tapi orang yang hadir, yang dimudahkan langkahnya oleh Allah, ini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat Nabi Muhammad, begitu banyak umat Nabi Muhammad, begitu banyak majelis-majelis ilmu, tapi nggak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beruntung setiap malam Jumat kita istiqomah, bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, ini satu keberuntungan bagi kita. Sebab ya innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu nggak bisa kita dapat cukup dengan kita dengerin dari rumah. Walaupun speaker masjid kedengeran di rumah kita, speaker BSCP kedengeran di rumah kita, beda dengan orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, makanya kata ulama, majelis ilmu itu ibarat pohon yang buahnya banyak. Walaupun dari rumah kita kelihatan tuh buahnya merah-merah tuh rambutan, ya kelihatan buahnya, nggak mungkin kita bisa dari rumah ngambil itu rambutan, walaupun kelihatan. Begitu juga ilmu, walaupun kedengeran dari rumah kita, suaranya kiai, habaib, kedengeran rumah kita, orang pada ngajar di majelis-majelis ilmu, kalau kita nggak datengin itu majelis, itu ilmu tidak dapat, ya kita akan terima. Ya, jadi kalau kita mau ngambil rambutannya, kita kudu deketin dulu tuh pohon. Ya, udah deket pohonnya kita cari galanya. Ya, makanya kata ulama kalau ngaji itu jangan lenggang. Paling enggak bawa pulpen namanya kertas. Ya, sesuatu yang ada yang kita dengar yang sekiranya itu bagus, manfaat, ya takut kita lupa, catat. Ya, jangan kita ngaji jadi nguping doang. Ya, nah kalau bisa ada peningkatan ngaji kita. Ya, apalagi bisa bawa kitab. Ya, setiap pagi bawa kitab, walaupun nggak bisa kita bawa aja itu kitab kita buka. Ya, nah, paling nggak ada peningkatan. Jangan 17 tahun nguping juga. Jadi kalau orang ngaji nguping terkadang ngantuk. Ya, kalau orang ngantuk ketika hadir di majelis taklim bisa bikin mertua mati. Orang kalau ngaji ngantuk mertua mati ntar. Ya, nah, jadi ketika dia maknain kitab Habbatus Sauda dawa'un kulda. Ya, Habbatus Sauda itu obat dari segala obat. Karena dia ngantuk ketika baca kitabnya, ya ketika nulis, ya baknya hilang, baknya tadinya titiknya 1 jadi 2. Jadi apa ya? Hayyatun apa artinya? Ular. Ya, mertuanya udah sakit di rumah. Ya, buat tadi saya dengar ngaji dari kiai katanya apa? Ya, saya punya obat yang mujarab. Ya, nah dikasih ular, udah cari di gongseng, dikasih mertuanya. Ya, ketika itu mertuanya minum itu obat yang dibikin dari ular, dia mati mertuanya. Kenapa? Gara-gara tidur yang tadinya titiknya 1, di tidur ngantuk jadi 2 titiknya. Jadi hayyatun, jadi ular maknanya. Ya, nah ini kalau ngaji yang seperti itu paling tidak bawa kitab, nggak bawa kitab, bawa catatan, ya pulpen, ame, kertas. Ya, tapi sekarang ada handphone. Ya, ada handphone udah enak kita, paling nggak kita rekam. Ya, paling nggak kita rekam. Nah itu juga ada manfaatnya. Ya, nah jadi seandainya kita ngantuk ketika itu ada rekamannya, sehingga kita bisa ulang di rumah. Bini kita mungkin bisa dengar ya apa yang kita tadi ngaji hadir di majelis ilmu itu penting. Ya, nah makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kita ngaji 17 tahun nggak jadi orang-orang alim nggak apa-apa. Ya, paling tidak, atau yang kedua kata Rasulullah, au muta'alliman. Ya, kita jadi orang yang mau ngaji belajar.
ya, bawa catatan, bawa pulpen. Ya, kalau nggak mau jadi muta'aliman, paling tidak mustami'an, nggak apa-apa. Ya, yang ketiga cukup kita ngaji nguping, nggak apa-apa. Ya, ngaji nguping itu udah yang ketiga udah tuh. Ya, kalau ngaji kuping juga enggak, ya paling tidak muhibban, cinta dengan majelis ilmu. Kita nggak bisa hadir lantaran sibuk kita kerja. Ya paling enggak kita pesenin bini kita, ntar ada pengajian tuh malam, gua nggak bisa hadir, lo bawain bakwan di tempe untuk majelis taklim. Nah itu bisa cara bukti mahabbah kita. Ya, ntar ngaji, gua punya apa-apa gua bisa ngaji, ini ada duit cepetnya yang ungkapin tuh kiainya katanya, ya rendah sedikit. Nah itu ciri bukti kita mahabbah kepada ulama. Bawain makanan, pesenin bini kita. Ya, paling tidak itu. Jangan jadi yang kelima, jadi orang alim kagak, ya muta'alim juga kagak, mustami'an juga kagak, gedek ame majelis. Ya, padahal kata Rasulullah celakanya. Ya, nah ini jangan. Yang paling tidak kita dari tahun ke tahun ada peningkatan. Tadinya dengan doa yang mungkin tadinya kita ngaji sebulan sekali, aktifin ngaji kita. Ya, nah, sebab salah satu jalan untuk kita bisa istiqomah, mempertahankan iman dan takwa kita, kualitas ibadah kita berkat Ramadan, yaitu dengan balik kembali ke majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan rezeki kita luas, ya, dan juga senantiasa kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musibah, segala balak dan lain sebagainya, dengan berkatnya duduk kita di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan untuk awal daripada pembukaan. Jadi kalau kita mau ngaji bawa kitabnya murah, Tubabul Hadis itu murah, cuma 12.000. Ya, terjemahannya ada, kalau mau Arabnya terjemahan nggak apa-apa. Ya, Arabnya juga boleh. Ya, Sulamut Taufik tadi ada baru beli berapa? 8.000. Murah kitabnya. Ya, ente mau ke Samsung bisa beli, mau Mil bisa beli, masa kitab. Ya, jadi kalau ente punya kitab, ya ntar kita bisa ngomong mana kita. Tuh, babe lu dulu ngaji tuh, lihat tuh kitab babe banyak. Ya, nah sekarang kalau anak kita tanya, bos lu ngaji tuh Pak, sorry ngaji mana kitab juga? Ada, kayak kuping kita. Tapi kalau kita ada bukti, kita panjang kita buat ngaji tuh, kian nunggu ngaji damu barokah, punya kitabnya kita. Ada kenangannya buat anak cucu kita ntar. Ya, bahwa kita tuh kakeknya tuh sering ngaji, dulu temen yang ngaji salim, sehingga anak-anak kita akan niru nanti kebaikan, ketaatan daripada orang tuanya. Nah, itu yang diinginkan. Ya mudah-mudahan ya kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak Mu'izzatul Hasanah dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah malam Jumat depan kita ngaji. Insyaallah kita adakan kitab. Mudah-mudahan BSMP Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah. Kita doain juga buat bos Usuk biar sehat terus, panjang umur, dan mudah-mudahan segala usahanya diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hadirin kita tutup majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, bisa berjumpa lagi Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca suratul Fatihah juga untuk keluarga kita. Mungkin abang kita juga, Bapak Sofyan kurang sehat, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan saya juga mohon dibacakan suratul Fatihah untuk anak-anak saya yang sedang menuntut ilmu. Besok insya Allah ada ujian semester yang ke-7. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ajib ji. Makan nam je. Berkah. Mantap ya. Mantap. Wah, bisa aja untuk kenalan. Wah. Ajib ya. Terus. Bang Ki. Aduh, mantap Bang Ki. Ini. Ayo dong, gabung. Bon. Aji boleh. Bolong. Oh, jangan. Armai. Wih. Bang, Wasit. Siap. Mantap. Jawara semua makan. Satu mandi mayat, satu mandi bangke. Dua. Buya. Aduh Buya. Butuh aja makan. Ini tenang aja. Kalau mau salaman ntar dulu dah.